Kembali bertemu dengan adik-adik dan rekan-rekan sekalian di jagat maya ya, di dunia online ya. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan men-sharingkan tentang perlunya kita berinvestasi. Ya, jadi apa itu investasi? Ya, investasi. Ya, oke, saya akan masuk slide itu investasi. Perlunya kita berinvestasi. Ya, jadi tentang investasi. Ya. Nah, kenapa kita perlu berinvestasi? Ya. Nah, kemudian awal pertama-tama perlu kita jelaskan dulu apa arti kata investasi. Ya, jadi investasi. Jadi saya besarkan hurufnya kecil. Ya, investasi. Ada kata investasi, ada spekulasi, ya, dan ada mungkin apa lagi ya? Ya, investasi, spekulasi, dan oke ya, investasi dan spekulasi aja. Kemudian ada istilah inflasi. Ya, oke ya, tiga istilahnya aja ya. Jadi mengapa kita perlu berinvestasi? Ya, jadi investasi itu adalah menanamkan uang dengan harapan mendapat pengembalian yang lebih banyak pada masa depan. Ya, jadi menanam uang kita dengan harapan mendapatkan return di kemudian hari. Ya, nah, jadi artinya kita menjadi kaya, uang kita makin banyak. Nah, ya harapannya kita makin makmur juga ya. Jadi dengan uang yang makin banyak, harapan kita akan menjadi lebih makmur juga, warga lebih sejahtera, dan segala kebutuhan kita bisa kita terpenuhi tanpa tergantung dengan orang lain. Ya, karena uang kita beranak. Ya, oke ya. Jadi itu adalah aktivitas investasi. Ya. Oh iya, satu lagi konsumsi ya. Lagi konsumsi. Ya. Nah, jadi konsumsi atau pemenuhan kebutuhan, ya, jadi konsumsi dan lain-lain, ya, atau kebutuhan manusia, ya, jadi kebutuhan manusia itu ada konsumsi, transportasi dan sebagainya itu kan saya bahas pada video yang berbeda ya. Nah, jadi kenapa kita berinvestasi? Karena manusia ingin makmur, ingin banyak uangnya, ya, jadi ingin banyak uangnya itu dengan artian dia bisa beli apapun yang dia butuhkan, ya, jadi konsumsi dan teman-temannya itu, ya, untuk bisa hidup dengan lebih sejahtera dan juga berkembang, ya, oke ya, jadi makanya supaya uang itu bisa berkembang, maka uang lebih yang kita punya, maka kita harus investasikan, ya, jadi investasikan adalah menanamkan uang kita di kemudian hari dengan harapan mendapatkan return yang lebih besar, ya, mengharapkan return yang lebih besar, ya, gitu. Nah, kenapa kok banyak orang atau kita urgent melakukan investasi ya? Oh ya, investasi beda dengan spekulasi, ya. Jadi kalau spekulasi ini sifatnya beresiko lebih tinggi, ya. Oke ya, jadi spekulasi saya kasih warna merah ya. Nah, ya. Nah, ini adalah resikonya lebih tinggi. Ya, nah bedanya apa antara investasi dan spekulasi? Meskipun sama-sama kita menanamkan uang kita pada satu instrumen, ya. Ya, jadi bedanya kalau spekulasi ini lebih tidak mikir ya, lebih apa ya? Lebih ya maksudnya nggak pakai logika ya. Jadi logika atau nalar atau apa? eh, apa istilahnya ya? Logikanya itu kecil gitu ya. Jadi lebih pada untung-untungan ya. Nah, jadi spekulasi itu misalnya sepertinya kita beli kucing dalam karung ya. Jadi kalau apa adik-adik beli misalnya beli apa ya yang agak berisiko misalnya beli apa ya saya nggak tahu ya saat ini ya atau beli tanah atau rumah ya
ya atau beli sesuatu, properti atau apa tanpa melihat dulu, tanpa cek dulu, tanpa survei dulu, misalnya seperti gitu. Atau beli apapun lah, misalnya ya baik itu bentuk-bentuk investasi yang apa ya, yang perlu pertimbangan, perlu pemikiran, perlu pemilihan, tapi asal beli, ya, dan tidak ada pengalaman sebelumnya, ya. Nah, asal misalnya percaya pada investasi A, B, C, D, ya, investasi di teman saya, investasi di teman yang baru saya temui, itu termasuk bukan investasi, itu spekulasi. Karena temannya baru saya temui, ya, saya belum kenal banyak tentang dia. Ya, dia menawarkan produk investasi dari tempat yang juga saya tidak kenal betul. Nah, itu berarti saya masuk pada ranahnya spekulasi, bukan investasi. Ya, nah, seperti itu. Nah, tetapi kalau saya menabung di bank, ya saya menabung di bank, saya tahu banknya bagus, banknya ratingnya tinggi. Nah, itu berarti bukan spekulasi tapi investasi. Ya, jadi yang saya bicarakan sekarang ini bukan spekulasi. Ya, kalau spekulasi itu untung-untungan ya, bisa bisa memuaskan, bisa mengecewakan. Nah, lebih banyak mengecewakannya. Tapi kalau investasi kita harus pakai analisa dulu, nggak bisa serampangan, nggak bisa beli kucing dalam karung ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau investasi ya memang tidak menghabiskan terlalu banyak waktu, energi dan sebagainya. Kalau nilainya nggak seberapa, tapi juga kita pakai logika gitu ya. Oke ya, nah kita bicarakan di sini adalah investasinya. Ya, jadi menanamkan uang kita dengan harapan mendapatkan return di kemudian hari. Ya, itu investasi. Nah, kemudian kenapa kita perlu berinvestasi untuk kebutuhan untuk ini investasi? Ya, ya investasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Ya, jadi di sini konteksnya adalah investasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang, ya, kebutuhan manusia. Ya, jadi konteksnya di sini adalah kebutuhan manusia. Loh, kenapa Pak? Kok kebutuhan manusia kan sekarang, misalnya sekarang ya, pendapatan kita cukup, cash flow kita cukup. Jadi duit yang kita punya itu udah cukup ya. Kenapa kok harus pakai investasi-investasian lagi? Nah, karena saya jelaskan ya, meskipun kehidupan kita sudah cukup secara keuangan, tapi setiap tahun, setiap waktu kita harus mengalami yang namanya inflasi, ya, atau penurunan penurunan nilai rupiah atau mata uang. Ya, jadi mata uang semua negara di dunia itu mengalami penurunan nilai, ya, yang dimakan oleh inflasi. Ya, semakin negaranya itu bagus, ekonominya bagus, maka inflasinya rendah. Tetapi seperti negara kita, Indonesia, itu inflasinya cukup tinggi. Ya, nah apa itu inflasi? Mungkin akan dijelaskan pada kesempatan yang berbeda. Ya, nah tapi yang jelas secara simpel aja inflasi adalah kalau sekarang saya beli nasi goreng satu 15.000 ya, satu porsi 15.000, maka mungkin tahun depan saya beli nasi goreng 15.000 dapatnya lebih sedikit, ya. Atau kalau nggak dapat lebih sedikit, saya dapat 15, harganya dinaikkan, bukan 15.000 lagi, jadi 16.000 atau 17.500, ya. Nah, jadi itu artinya uang yang saya punya 15.000 yang sekarang itu nilainya akan semakin rendah ke depannya. Nah, ya jadi karena inflasi itu, maka kita perlu melakukan investasi, ya. Nah, di sini saya akan jelaskan ya beberapa tipe investasi yang masyarakat lakukan, ya, dari yang membutuhkan uang paling kecil sampai membutuhkan uang yang relatif jauh lebih besar, ya. Oke, saya akan share screen. Nah, di sini saya ambil dari websitenya Investbro. Ya, Investbro. Ya, nah ini websitenya, saya ambil dari sini aja. Ya, jadi investasi, pengertian dari investasi, kemudian jenis, tujuan, manfaat, dan risiko. Ya. Nah, ini tidak akan kita bahas semua pada video kali ini ya. Kita akan bahas pengertian, kemudian jenis-jenisnya aja.
Ya, pengertian jenis tujuan manfaat supaya adik-adik dan teman-teman itu melek investasi. Ya, tahu ya apa ini investasi, apa itu spekulasi. Nah, untuk resiko dan yang lebih panjang kita bahas di video yang lain ya. Nah, investasi mirip dengan menabung, namun bisa menghasilkan keuntungan yang mengalahkan inflasi. Nah, di sini ya kata kuncinya ya. Ya, jadi ada kata menabung. Ya, menabung itu bagus ya. Nah, namun kalau inflasi kita cukup tinggi, maka kita harus kreatif ya, nggak hanya dengan menabung simple ya. Nah, itu juga kita punya. Tapi kalau bisa, kalau kita mau belajar ya, nah coba kita berinvestasi pada instrumen-instrumen yang khususnya bisa mengalahkan inflasi ya. Karena sejauh yang kita tahu sekarang itu kalau tabungan-tabungan yang apa ya, yang beresiko sangat rendah atau tanpa resiko itu nggak bisa mengalahkan inflasi, ya. Jadi nggak bisa mengalahkan inflasi, ya. Ya kecuali tabungan kita gede ya, terus kebutuhan kita kecil, yaitu mungkin masih bisa kebutuhan kita terpenuhi. Tapi asumsi saya di sini penghasilan kita tidak besar-besar amat, tapi inflasinya eh, cukup memberatkan. Nah, gitu ya. Maka kita perlu kreatif, ya. Nah, kita perlu menggunakan kepintaran kita, ya. Bagaimana sih kita bisa mengalahkan inflasi, ya? Atau paling enggak uang kita terjaga nilainya, ya. Dari waktu ke waktu nggak tambah turun, ya. Karena kalau uang yang kita simpan di bawah bantal itu makin lama nilainya makin menurun, ya. Nanti uang yang saya simpan di bawah bantal, misalnya sekarang itu 50 juta misalnya. Nanti tahun depan ya 50 juta sekarang bisa dibelikan ABC misalnya, ABCDE ya. Nah, tapi nanti tahun depan 50 juta itu hanya bisa dibelikan ABCD saja, yang E nggak bisa kebeli. Ya, gitu ya. Jadi nggak saya taruh di bawah bantal, tapi harus saya lakukan sesuatu yang namanya investasi. Ya. Nah, itu untuk mempersiapkan kebutuhan hidup. Ya, jadi kebutuhan hidup. Ya, jadi saya tidak mengomongkan keinginan ya, karena keinginan itu nggak terbatas ya. Nah, tapi kebutuhan hidup kita ke depannya. Nah, untuk masalah kebutuhan hidup saya akan bahas pada video yang berbeda ya, kebutuhan hidup manusia ya. Gitu. Nah, contoh di sini kebutuhan hidup adalah misalnya pendidikan, kemudian biaya untuk berkeluarga, kemudian untuk pensiun juga. Ini adalah kebutuhan hidup ya. Oke, ya. Nah, kemudian juga kebutuhan mendadak. Nah, ini juga termasuk ya hal yang kita antisipasi dengan menaruh uang kita pada instrumen investasi tertentu. Ya, oke, saya terus ke pengertian investasi sudah saya jelaskan tadi. Ya, kemudian menanamkan modal atau menanamkan uang ya dalam jangka panjang. Ya, nah di sini ada tulisan jangka panjang. Nah, ini. Nah, ini. Nah, jangka panjang. Ya, oke ya. Nah, ini juga bagus ya ini ya websitenya ya. Oke ya. Nah, ini jangka panjang. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jangka panjang. Ini perlu digarisbawahi ya. Di sini nggak bisa di ya. Nah, jadi jangka panjang. Jadi bukan jangka pendek. Nah, itu bedanya antara investasi dan spekulasi. Ya, jadi kalau investasi itu orientasinya nggak bisa hari ini, besok atau minggu ini, besok ya. Ya, paling cepat ya bulanan ya atau bahkan normalnya adalah tahunan ya. Jadi jauh dia lebih lama daripada hanya sekedar jangka pendek. Kalau jangka pendek lebih kepada spekulasi dan trading ya seperti itu ya. Jadi nggak bisa cepat-cepat ya. Tetapi juga hati-hati ya, tidak selalu semua yang jangka panjang itu bau-baunya adalah investasi. Ada juga jangka panjang yang dimanfaatkan oleh orang tertentu sebenarnya adalah spekulasi. Ya, jadi kita perlu jeli. Ya, oke. Nah, kemudian investasi dilakukan sedini mungkin. Nah, seawal mungkin. Ya, oke ya. Dan juga ada faktor pembelajaran. Nah, di sini. Ya, jadi ada faktor belajar. Jadi nggak bisa kita langsung, yaitu seperti itu tadi ya. Jangan beli kucing dalam karung ya. Nah, itu
Istilah kucing dalam karung itu artinya kita beli sesuatu tanpa kita mempelajarinya. Pokoknya asal beli, asal percaya orang gitu ya. Ya kalau orangnya bisa kita percaya, ya kita selamat ya. Tapi kalau orangnya nggak bisa kita percaya, ya jangan sampai seperti itu. Jadi tetap makanya dalam investasi itu ada proses pembelajaran. Tapi kalau spekulasi biasanya sih enggak ya. Pokoknya tergiur aja ya langsung gitu ya tanpa ada proses pembelajarannya. Ya, jadi pembelajaran, kepintaran dan logikanya harus lebih main untuk investasi ya. Kemudian poin yang mau saya jelaskan di sini adalah jenis-jenis investasi ya. Nah, oke ya, jika ingin dibaca dari keterangan websitenya bisa di-pause, tapi jika tidak, saya langsung aja ke jenis-jenis investasi ya, karena video ini saya bikin tidak mau terlalu lama ya, jadi hanya 10 menit saja ya gitu ya. Nah, saya akan fokus pada jenis-jenis investasi. Ya, yang pertama adalah investasi yang tradisional atau yang namanya investasi tanah. Ya, jadi sambil dibaca sambil juga bisa mendengarkan penjelasan saya. Jadi investasi tanah atau properti ini adalah investasi, tapi ini di luar apartemen ya. Jadi yang ada di tanah, yang menginjak lahan gitu ya. Nah, itu adalah investasi yang istilahnya itu paling tradisional ya, dan itu yang terus terang menurut saya yang paling saya suka gitu ya. Jadi investasi di mana kita pada tanah, karena tanah itu kan atau lahan itu kan sifatnya terbatas ya di bumi ini ya. Daratan itu kan terbatas ya. Tapi kalau kalau yang lain itu kan bisa lebih tidak terbatas ya. Tapi kalau tanah itu kan ya kita harus menginjak tanah ini kan betul-betul apa meter perseginya atau hektarnya itu terbatas dan makin lama makin sedikit ya karena jumlah manusia makin banyak ya. Jadi investasi tanah dan properti atau landed ini betul-betul investasi yang menurut saya sangat jangka panjang ya. Apalagi kalau kita mampu beli fisiknya ya. Ya, tanah secara fisik, lahan secara fisik, yang ada rumahnya juga apalagi di situ itu termasuk menurut saya sih asalkan lokasinya oke ya nggak diganggu sama sekitar itu saya rasa adalah investasi jangka panjang yang sangat bagus ya seperti itu. Tapi kelemahannya apa? Kalau kita mau atau adik-adik mau atau bagi kita yang baru mau bekerja mau investasi ini sangat berat ya sangat berat ya. Jadi karena nggak bisa cuma dengan nilai kecil ya kalau secara fisik ya kita punya ya ini berat ya ini berat karena nilai uangnya itu nggak cuma jutaan atau puluhan juta ya tapi sudah masuk pada ratusan juta paling enggak ya dan uang ratusan juta itu juga tidak cepat kita hasilkan ya perlu waktu agak lama ya bagi kita kita yang upah UMR ya seperti itu. Nah kemudian yang kedua ya adalah emas ya dan di sini adalah yang dikatakan adalah investasi emas ya jadi bukan apa bukan anu ya bukan apa bukan perhiasan sebenarnya ya meskipun perhiasan juga bisa ya. Nah jadi investasi emas ini bisa dilakukan dengan rupiah yang sangat kecil. Nah tetapi juga kalau emas ini kita beli dengan rupiah yang sangat kecil ya maka ini tidak terlalu menguntungkan karena semakin kecil emasnya maka semakin mahal biaya pembuatannya. Jadi kalau emas itu kita beli dalam jumlah yang terlalu kecil, misalnya hanya 1 gram, 2 gram ya. Yang saya maksud di sini emas batangan ya. Maka itu nanti kita bayar ongkosnya itu yang besar, ongkos pembuatannya. Ya, mungkin yang ideal kita belinya harus di atas 3 gram ya. Ya bisa 4 atau 5 atau bahkan lebih dari itu ya, seperti itu. Ya. Oke, secara singkat seperti itu. Untuk secara detailnya mungkin saya akan buat pada video yang berbeda. Ya, gitu. Dan bagaimana dengan nilai emas ya? Nilai emas itu mestinya dari tahun ke tahun akan meningkat. Ya. Nah, tetapi kalau tahun 2022 ini nilainya menurun, maka ini bisa diambil sebagai kesempatan bahwasanya harga emas saat ini sedang diskon. Ya, maka teman-teman dan adik-adik bisa manfaatkan kesempatan ini. Ya, namun secara logika harga emas itu akan cenderung naik. Ya. Logikanya gimana? Karena jumlah emasnya terbatas, sedangkan jumlah peminatnya terus sama, bahkan meningkat ya gitu ya. Jadi secara logika harusnya emas itu harganya meningkat. Ya. Nah, tetapi juga perlu diperhatikan ada hubungan terbalik antara harga emas dan dolar. Ya, jadi emas itu kayaknya nggak bersahabat sama dolar ya. Jadi kalau dolarnya naik, itu emasnya turun cenderung harganya. Ya, kalau emasnya naik cenderung dolarnya turun. Ya itu pada topik yang berbeda ya. Kenapa seperti itu?
demikian ya. Tapi secara logika jumlah emas di dunia tidak sebanding pertambahannya dengan jumlah permintaan akan emas dari masyarakat ya seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah properti. Nah, properti saya masukkan aja sama dengan tanah itu tadi ya, tanah lahan ya, lahan atau properti ya. Oke. Kemudian jenis investasi lainnya, nah ini pendidikan, ini saya nggak bahas ini. Nah, saya bahas juga deposito. Nah, ini yang saya bahas di video sebelumnya yaitu tentang bunga berbunga itu tadi, ya atau bunga majemuk. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya. Jadi bank-bank yang ada di Indonesia dengan reputasi yang baik dan yang terjamin oleh OJK dan LPS. Nah, untuk OJK dan LPS tentang penjaminannya kita juga akan bahas nantinya di video lain, tapi secara singkat untuk deposito teman-teman sekalian dalam jumlah yang relatif di bawah 1 miliar, maka tenang saja dan bunganya juga bunga yang sesuai dengan acuan Bank Indonesia, itu tenang saja karena kalau jumlahnya masih di bawah 1 miliar untuk posisi 2022 sekarang dan bunganya masih sesuai dengan bunga Bank Indonesia, maka duit deposito teman-teman sekalian dan adik-adik masih dijamin oleh LPS ya seperti itu. Nah, itu manfaatkan bunga berbunga dari bank yang bank-bank di Indonesia yang cukup terpercaya ya. Nah, kemudian yang juga lebih menarik ya, ini adalah investasi dalam saham. Ya, jadi investasi saham secara detail akan saya bahas di video yang lain. Tapi yang jelas ini menarik karena saham itu berarti kita berinvestasi pada pasar modal Indonesia. Ya, pada pasar modal Indonesia dan pilihlah saham perusahaan-perusahaan yang sehat. Ya, jadi sekali lagi pilihlah saham ya jika kita berinvestasi ya, bukan berspekulasi ya. Karena dalam pasar modal Indonesia kita juga bisa melakukan spekulasi sebenarnya. Ya, tapi dalam hal ini saya nggak ngomong spekulasinya, saya ngomong pada investasinya. Ya, jadi berinvestasilah pada saham-saham perusahaan Indonesia yang sehat dulu. Ya, jadi berinvestasilah pada perusahaan-perusahaan yang sehat dulu. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman dan adik-adik sudah expert ya dalam dunia ini, mungkin bisa masuk ke saham-saham yang berisiko tinggi ya dengan hasil yang jauh lebih besar ya. Tapi awalnya masuklah pada saham-saham blue chip yang sedang sehat saat ini ya atau dengan prospek yang bagus. Oke. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk yang lain dari pasar uang yaitu reksadana dan obligasi. Nah, ini juga cukup menarik, tapi mungkin saya karena tidak terlalu pengalaman di sini, maka saya tidak bisa bicara banyak ya, hanya bicara sedikit ya. Nah, yang saya tahu reksadana juga ada beberapa macam dan tingkat resikonya lebih rendah dari relatif lebih rendah dari saham. Ya, risikonya lebih rendah karena ada seseorang yang mengelola itu. Ya, dan kalian atau kita diberi return yang cukup fix ya, jadi resiko bisa lebih rendah ya. Tapi saya tidak tahu banyak tentang ini ya, maka saya nggak banyak. Obligasi juga sama, ini juga risikonya lebih rendah dari saham relatif ya. Nah, termasuk obligasi pemerintah, itu mungkin bisa dimanfaatkan kalau ingin hasil yang di atas deposito, tapi dengan resiko yang di bawah saham, maka kita bisa pilih obligasi atau reksadana, ya gitu. Kemudian mata uang asing ini juga tidak saya banyak bicarakan karena terus terang saya tidak punya banyak pengalaman di sini. Ya, yang saya tahu hanya dolar ya. Nah, tapi untuk secara detail saya tidak tahu dan kalau saya tidak tahu saya tidak berani bicara banyak karena nanti itu menuju pada ranahnya spekulasi. Ya, dan di sini kita ngomongnya tentang investasi. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa sampai di sini aja penjelasan saya tentang yang namanya jenis-jenis investasi. Ya, jadi menurut saya jenis-jenis investasi yang cukup aman kita lakukan untuk mengimbangi inflasi. Ya, kita bisa melakukan investasi pada properti atau lahan. Ya, yang tepat. Ya, kemudian emas batangan, kemudian juga deposito atau saham. Nah, di sini untuk saham ini ada untungnya ya. Nah, bagi teman-teman dan adik-adik yang punya dana saham ini tidak besar, ya, tapi punya impian yang besar.
untuk punya tanah, untuk punya perusahaan-perusahaan yang berpotensi bagus. Nah, itu pasar modal Indonesia itu mengakomodasi ya, dan dengan cara yang cukup simpel sekarang untuk berinvestasi pada saham. Jadi misalnya saya tidak punya tanah, uang saya pas-pasan misalnya. Saya punya uang hanya 1 juta rupiah, tapi saya ingin punya berinvestasi pada lahan yang nantinya 2 tahun lagi akan berpotensi sangat bagus. Ya, maka saya bisa berinvestasi pada perusahaan-perusahaan properti ya yang ada di Indonesia melalui pasar saham atau BEI, Bursa Efek Indonesia atau IDX seperti itu. Ya. Oke, saya rasa sampai di sini aja sharing saya tentang investasi. Ya, jadi investasi yang saya jelaskan di sini kita perlukan untuk melawan inflasi. Ya, yang saya jelaskan di sini adalah properti ya, atau lahan atau rumah ya bisa juga yang nilainya cukup nilainya terus naik ya, nilainya terus naik ya. Kemudian emas batangan, kemudian deposito ya, deposito dan saham ya, seperti itu ya. Ya, ya. Oke, ini zoom-nya di mana ini ya? Oke, share screen ya. Oh ini ya, oke ya. Jangan lupa saya share screen tadi ya. Jadi ini yang saya jelaskan seperti ini. Oke, jika ada pertanyaan langsung aja jangan sungkan komen di bawah ya. Oke ya, like dan subscribe juga boleh dan di-sharekan. Dan terima kasih, selamat pagi, semoga bermanfaat dan sehat selalu.